Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Kami dari Komrades ingin melakukan presentasi dan ingin memperkenalkan diri untuk terutama di Saya Bintang Hanif dari Fakultas Hukum. Saya Aldi Zian Hidayat dari Fakultas Psikologi. saya Edison Salana Jodi dari Fakultas Hukum. Saya Riana Zamardika dari Fakultas Teknik. Saya Muhammad Zulfan Wilayuda dari Fakultas Teknik. Saya ingin menjelaskan tentang latar belakang terjadinya perang Amerika Serikat kepada Irak. Kekalahan Irak pada Perang Teluk I, rebutan wilayah di Kuwait, belum menghentikan kekuasaan rezim Saddam Hussein atas Irak. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan sekutu melawan Irak berlanjut pada Perang Irak tahun 2003. Dengan fokus utama perang adalah memberhentikan rezim Saddam Hussein. Tuntutan agar Saddam meninggalkan Irak dan berpotensi keberadaan senjata kimiawi. Perang Irak terjadi pada bulan Maret 2003. Dengan itu juga dikenal dengan nama Perang Teluk II atau Persian Gulf War II. Tidak lupa, sebelum invasi Irak terjadi, Amerika Serikat menjadi target serangan terorisme tanggal 11 September 2001. Insiden tersebut secara tidak langsung ikut berpengaruh sebagai penyebab terjadinya perang Amerika Serikat kepada Irak. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas perang penyebab Amerika Serikat menginvasi Irak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Amerika Serikat menginvasi Irak pada saat itu. Ya. Faktor pertama yaitu ada anggapan dari George W. Bush atau Presiden Amerika Serikat pada saat itu ada senjata biologi yang membahayakan. Ya, disebutnya adalah senjata pembunuh massal. Senjata itu disebut digadang-gadangkan oleh Presiden George W. Bush, ya, yang adalah propaganda Amerika Serikat. Dan selanjutnya adalah faktor ancaman terorisme yang ditimbulkan oleh Saddam Hussein. Ketiga yaitu perang Irak dipandang sebagai proses kebebasan, yaitu Amerika Serikat menjanjikan warga Irak sebagai kebebasan dari pemimpin yang diktator pada saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Selanjutnya yaitu terbentuknya aliansi unik dan kemitraan yang terbentuk antara Amerika Serikat dan Israel. Nah, Amerika Serikat ini secara tidak sadar juga dia melakukan kerjasama dengan negara Israel ya, pada saat itu dipimpin oleh George W. Bush. Dan selanjutnya faktor ekonomi pada saat Irak dan Amerika Serikat itu terjadi, inflasi besar-besaran, naiknya harga pokok dan harga pokok barang, sehingga menyebabkan warga Irak kesulitan mencari kebutuhan untuk hidupnya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang faktor agresi militer Amerika Serikat terhadap Irak. Yang pertama adalah dugaan Amerika Serikat bahwa Irak mensponsori teroris tidak terbukti dan tidak ada bukti bahwa Saddam Hussein terlibat dengan peristiwa 9 November. Sehingga pemerintah Amerika Serikat berusaha menciptakan sebuah kasus untuk memanipulasi opini publik agar agresi militer terhadap Irak dianggap legal sebagai respon terhadap ancaman dirasakan. Yang kedua, Inspektur Senjata PBB tidak menemukan bukti adanya senjata pemusnah massal di Irak karena setelah Gulf War I, Inspektur Senjata PBB telah membongkar fasilitas pengembangan nuklir, kimia, dan biologi di Irak. Kepemilikan senjata pemusnah massal menjadi alasan agar negara lain setuju pada rencana penyerangan Irak. Yang ketiga, alasan Amerika Serikat untuk memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat Irak terhadap demokratis tidak terbukti karena hingga tahun 2011 pasukan militer Amerika Serikat masih melakukan pendudukan di Irak. Yang keempat, keputusan untuk menggulingkan Saddam Hussein merupakan langkah pertama untuk mengubah posisi strategi Amerika Serikat di Timur Tengah. Dengan adanya perang, Amerika Serikat dapat mendirikan pangkalan militer di Irak
untuk mengontrol wilayah Timur Tengah dan memberikan perlindungan kepada Israel. Yang kelima, pemicu terjadinya agresi Amerika Serikat terhadap Irak karena dendam lama dan tidak belum terpercaya kesepakatan pada Gulf War I, karena Irak telah melanggar resolusi 687 Dewan Keamanan PBB. Oke, baik. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas mengenai dampak-dampak invasi terhadap warga sipil. Pada bulan September 2007, United Nations High Commission for Refugees UNHCR memperkirakan lebih dari 4 juta warga Irak kehilangan rumah mereka. Pilihan ini diambil setelah 1,5 tahun terjadinya pemboman terhadap Masjid Al-Askari yang dilakukan oleh sekelompok militan. UNHCR menyatakan bahwa lebih dari 2,2 juta warga Irak telah mengungsi dan saya akan mengaratnya. UNHCR menyatakan bahwa lebih dari 2,5 juta warga Irak telah mengungsi dan 2,2 juta pengungsi eksternal menuju ke negara-negara tetangga, diantaranya yaitu Yordania, Mesir, dan Turki. Masalah-masalah tempat tinggal, keamanan pangan, dan fasilitas kesehatan menjadi isu utama. Menurut Food Security Assessment, berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2006 dengan 1.188 rumah tangga IDP di Irak untuk World Food Program atau WFP, lebih dari setengah 57% dari rumah tangga pengungsian yang sampai mengalami kekurangan dalam makanan dan melakukan strategi khusus untuk mengatasinya. Baiklah, setelah teman-teman saya melakukan presentasi tadi, saya ingin menjelaskan beberapa penyebab pemimpin Irak dijatuhi hukuman mati. Pada dasarnya, ada ketiga pelanggaran yang dibuat oleh Bapak Saddam Hussein. Penyebab yang pertama adalah Saddam Hussein dapat dikenai pasal 6 Statuta Roma dengan tuduhan melakukan pemusnahan atau genosida terhadap suku minoritas Kurdi. Bisa kita ketahui adalah genosida adalah pelanggaran HAM terbesar yang terjadi karena melakukan pembantaian terhadap kaum tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Saddam Hussein, dia melakukan genosida atau pembantaian terhadap kaum Kurdi. Kedua, kejahatan atas kemanusiaan atau Crimes Against Humanity yang merupakan yurisdiksi ICC menurut pasal 7 Statuta Roma, mengingat selama pemerintahannya terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia atau HAM yang sangat berat pelanggarannya, ya seperti saya bilang tadi, seperti melakukan genosida. Dan yang ketiga adalah dikenai pasal 8 Statuta Roma tentang kejahatan perang atau war crimes dengan tuduhan telah terjadi pelanggaran terhadap hukum perang terutama Konvensi Geneva. Perlu kita ketahui, terdapat 3 hukum perang. Yang pertama adalah dilarang membunuh anak kecil. Dan yang kedua, dilarang membunuh tenaga medis. Dan yang ketiga, dilarang membunuh atau menyiksa tawanan perang. Ada mungkin beberapa bukti yang menjelaskan bahwa Saddam Hussein sendiri melanggar salah satu dari ketiga undang-undang peperangan tersebut. Baiklah, tadi saya, Edison dari Fakultas Hukum, selaku memandu teman-teman saya, pamit undur diri. Kami dari Comrades mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan tentang presentasi yang kami lakukan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih.